Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang kedudukan dan ruang lingkup wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang beranggotakan saya sendiri, Nada Insani, Nadia Fasya, Wefia Kalila, Zaskia Fitri Salwa, dan Najwa Fatimah Azahra. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Wefia Kalila. Kepada Wefia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wefia Kalila dengan NIM 2411213005 dan saya berasal dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini sangat penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, serta wilayah yang berbentuk kepulauan. Prinsip utama dari wawasan Nusantara itu adalah dengan melihat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh baik dari segi wilayah, sosial budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi wawasan Nusantara menurut para ahli, di mana yang pertama itu menurut Mujtar Kusumadja, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Menurut ahli yang kedua, yaitu dari Profesor Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara itu merupakan konsep politik dan ketatanegaraan yang menitik beratkan pada suatu wilayah dan kebangsaan dalam upaya mencapai tujuan nasional Indonesia. Yang ketiga itu dari Suryono Sukanto, menurutnya wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dalam memahami keberagaman yang ada di Indonesia sebagai kekuatan untuk membangun kesatuan dan persatuan bangsa. Selanjutnya itu menurut TAP MPR, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam namun tetap satu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir itu menurut GBHN tahun 1998, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya itu ada kebijakan nasional yang berhubung dengan wawasan Nusantara. Di situ ada Deklarasi Juanda tahun 1957 di mana mengakui bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari kedaulatan negara sehingga memperkuat konsep Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua itu ada UU nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, di mana dia itu mengatur batas-batas wilayah laut Indonesia sebagai bagian dari kedaulatan nasional. Yang terakhir itu ada dari GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Indonesia, di mana wawasan Nusantara menjadi landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya itu ada Dasar Hukum Wawasan Nusantara. Dasar Hukum Wawasan Nusantara terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada landasan konstitusional, di mana itu tuh ada UUD 1945 pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua itu ada pasal 25A UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara yang batasan-batasan dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga itu ada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 di mana setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini tuh berhubungan dengan aspek pertahanan dan keamanan dalam wawasan Nusantara. Nah, yang kedua itu ada peraturan dan undang-undang terkait. Yang kedua itu ada peraturan dan undang-undang terkait. Yang pertama itu ada Deklarasi Juanda 1957. Yang kedua itu ada UU nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. Yang ketiga itu ada UU nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Dan yang keempat itu ada Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing di perairan Indonesia. Selanjutnya itu ada Asas Wawasan Nusantara. Prinsip dasar yang digunakan untuk menerapkan konsep ini adalah asas kesatuan
Wawasan Nusantara yang menekankan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan dalam berbagai aspek. Yang pertama itu ada asas kesatuan, yang kedua itu ada asas keseimbangan, yang ketiga ada asas kewilayahan, dan yang terakhir itu ada asas keutuhan. Sekian dari saya lanjutkan ke teman saya berikutnya. Baik, selanjutnya aku Najwa Fatimah Zahra dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan NIM 2411213003. Aku di sini akan menjelaskan konsep kedudukan wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara berfungsi sebagai landasan untuk membangun dan mempertahankan kesatuan dan kedaulatan Indonesia. Konsep ini memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk membentuk identitas nasional, menentukan arah geopolitik, dan mendukung kemajuan bangsa. Posisi wawasan Nusantara terdiri dari 3 elemen utama berikut. Yang pertama yaitu sebagai wawasan kebangsaan. Persatuan bangsa Indonesia diperkuat dengan wawasan Nusantara. Nilai-nilai kebangsaan seperti nasionalisme, kebinekaan, dan semangat gotong royong itu membangun identitas nasional melalui gagasan ini. Masyarakat Indonesia dapat lebih menghargai perbedaan suku, agama, budaya, serta bersama-sama menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memahami wawasan Nusantara. Ini juga membantu menciptakan ketahanan nasional yang kuat melalui persatuan semua bagian masyarakat. Selanjutnya, yang kedua ada sebagai wawasan geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman untuk kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional dalam konteks geopolitik. Indonesia memiliki kepentingan geopolitik yang signifikan karena lokasinya yang sangat strategis di antara 2 benua dan 2 samudra. Berdasarkan wawasan Nusantara, Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan wilayahnya, mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan, dan membangun hubungan internasional dengan prioritas kepentingan nasional. Selanjutnya, ada relevansi dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional sangat terkait dengan wawasan Nusantara, terutama dalam hal perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah. Konsep ini memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dengan memastikan kesejahteraan dan keadilan untuk semua orang. Dalam kenyataannya, wawasan Nusantara berfungsi sebagai dasar kebijakan pembangunan yang mencakup berbagai bidang seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk menjamin pembangunan yang adil dan merata di seluruh Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, rencana pembangunan strategis nasional seperti tol laut, konektivitas digital, dan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi adalah bukti dari wawasan Nusantara. Oleh karena itu, penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional akan menciptakan keseimbangan dan kesetaraan antara daerah serta mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Sekian dari materi yang saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Zaskia Fitri Salwa Pulungan dengan NIM 2411212019 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada presentasi kelompok 9 ini, saya bertugas untuk memaparkan materi yang ketiga, yaitu ruang lingkup wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini bukan hanya berfungsi sebagai panduan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kehidupan nasional. Ruang lingkupnya melibatkan berbagai aspek, yang mana setiap aspek ini saling terhubung dan berkontribusi dalam membentuk sebuah sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang stabil dan harmonis. Lalu yang pertama dari ruang lingkup wawasan Nusantara ini yaitu aspek ideologi. Nah, sebagai ideologi terbuka, Pancasila memberikan keluasan dalam menghadapi perubahan zaman, sambil tetap melestarikan nilai-nilai dasar yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Dalam aspek ini, wawasan Nusantara menegaskan beberapa poin penting, yaitu pertama, Pancasila harus senantiasa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Yang kedua, setiap individu mempunyai kewajiban untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila seperti radikalisme dan komunisme. Nah, sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Nah, Pancasila harus menjadi dasar bagi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna memastikan kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Nah, ruang lingkup wawasan Nusantara dalam aspek ekonomi menekankan bahwa kekayaan alam yang melimpah
di tanah air harus dikelola untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau asing. Dalam aspek ekonomi, terdapat beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemerataan ekonomi, yang mana setiap daerah harus diberikan kesempatan yang setara dalam proses pembangunan agar tidak ada yang terpinggirkan. Yang kedua, kemandirian ekonomi, di mana Indonesia harus mampu mengelola sumber daya yang ada dengan mandiri tanpa bergantung pada pihak luar. Lalu yang terakhir, ekonomi berbasis gotong royong, di mana sistem ekonomi yang diterapkan harus berpihak kepada rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir orang atau korporasi besar. Dan menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian di Indonesia harus berlandaskan prinsip kekeluargaan, di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara demi kepentingan rakyat. Lalu selanjutnya ada aspek sosial budaya. Nah, Wawasan Nusantara menegaskan bahwa keberagaman budaya di Indonesia merupakan kekayaan yang perlu dijaga. Dalam konteks implementasi aspek sosial budaya, beberapa poin penting perlu diperhatikan. Yang pertama, menghormati dan melestarikan keberagaman budaya sebagai fondasi kekuatan bangsa. Yang kedua, mempromosikan budaya nasional sebagai upaya menghadapi arus globalisasi. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya konflik sosial yang berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, negara memiliki kewajiban untuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan nasional sebagai bagian dari identitas bangsa. Dan yang terakhir dari ruang lingkup wawasan Nusantara yaitu aspek pertahanan dan keamanan. Dalam konteks pertahanan dan keamanan, wawasan Nusantara berperan sebagai panduan untuk menjaga NKRI dari berbagai ancaman, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Mengingat posisi strategis Indonesia, negara ini menghadapi kerentanan terhadap berbagai bahaya seperti separatisme, terorisme, dan konflik di perbatasan. Dan beberapa prinsip utama dalam bidang ini meliputi: pertama, sistem pemerintahan keamanan rakyat semesta atau Sishan-Kamrata. Nah, pertahanan Indonesia didasarkan pada kekuatan rakyat yang bekerja sama dengan angkatan bersenjata. Lalu yang kedua, keamanan yang berlandaskan kebangsaan. Maksudnya masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di negara. Dan yang terakhir yaitu kedaulatan wilayah. Indonesia, maksudnya adalah Indonesia perlu menjaga batas wilayahnya, baik di darat, lautan, maupun udara, dari segala macam ancaman asing. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan Indonesia harus mengusung sifat semesta, melibatkan semua komponen bangsa, dan berlandaskan pada kesadaran nasional akan pentingnya mempertahankan kedaulatan negara. Baik, cukup sekian dari materi ruang lingkup wawasan Nusantara. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia, disilahkan. Perkenalkan, nama saya Nadia Fasya dengan NIM 2411212011 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara adalah upaya menumbuhkan dan membentuk karakter bangsa. Wawasan Nusantara dapat diimplementasikan oleh seluruh warga Indonesia untuk belajar tentang kebangsaan, menjunjung tinggi jiwa nasionalisme, dan menjaga persatuan dan kesatuan dengan Pancasila sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara juga dapat diimplementasikan dengan selalu membela negara dan bangsa Indonesia, membawa citra bangsa Indonesia yang baik di dunia luar. Juga mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Implementasi wawasan Nusantara ada beberapa bidang, yaitu dalam bidang pemerintahan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial budaya, dan maupun pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pemerintahan, pemerintah adalah salah satu sektor utama dalam implementasi wawasan Nusantara. Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Wawasan Nusantara dalam pemerintahan menekankan bahwa kebijakan yang dibuat harus dipertimbangkan menurut kepentingan seluruh wilayah, bukan hanya kepentingan daerah tertentu. Adapun contoh kebijakan yang mencerminkan wawasan Nusantara ada
otonomi daerah, ada pemerataan pembangunan, yaitu pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah maju dengan daerah yang tertinggal, seperti dana desa, tol lautan, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Yang ketiga, negara kesatuan sebagai bentuk pemerintahan. Indonesia mempertahankan sistem negara kesatuan untuk memastikan bahwa seluruh wilayah tetap berada dalam satu pemerintahan pusat. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam secara berkeadilan. Kekayaan alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia harus dikelola untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh. Contoh implementasinya adalah kebijakan hilirisasi industri yang mencegah ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Yang kedua itu ada dalam bidang pendidikan. Pendidikan memegang peran penting dan kunci dalam menanamkan wawasan Nusantara kepada generasi muda. Melalui pendidikan, siswa diharapkan memahami pentingnya persatuan, keberagaman, dan kebangsaan di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun integrasi wawasan Nusantara dalam kurikulum dan karakter kebangsaan, yaitu pertama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Mata pelajaran ini mengajarkan nilai kebangsaan, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya menjaga persatuan dan keberagaman. Yang kedua yaitu sejarah Indonesia. Mengajarkan sejarah tentang perjuangan bangsa mulai dari masa kolonial, perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi. Ketiga, muatan lokal dalam kurikulum. Setiap daerah memiliki budaya dan kearifan lokal yang unik. Yang keempat, ekstrakurikuler kebangsaan, kegiatan di luar sekolah seperti pramuka, paskibra, bela negara. Itu merupakan sasaran untuk membentuk karakter kebangsaan yang kuat bagi siswa. Yang ketiga yaitu dalam bidang sosial budaya. Keberagaman suku, agama, budaya di Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga agar tetap harmonis. Upaya menjaga harmonis dan toleransi antar masyarakat yaitu pertama, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengajarkan bahwa meskipun masyarakat Indonesia berbeda-beda, tapi mereka tetap satu kesatuan yaitu satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, gotong royong sebagai budaya bangsa. Nilai gotong royong menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan sosial. Yang ketiga, festival budaya Nusantara. Kegiatan budaya yang melibatkan berbagai daerah sering diadakan untuk memperkenalkan dan mempererat hubungan antar suku dan budaya, seperti Pekan Kebudayaan Nasional dan Festival Danau Toba. Dan keempat, penguatan kearifan lokal. Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang mengajarkan nilai-nilai moral, seperti filosofi Basudara yang menekankan persaudaraan antar umat beragama. Dan bidang terakhir yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Menjaga kedaulatan NKRI adalah tanggung jawab bersama. Wawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan berarti setiap warga Indonesia memiliki peran untuk menjaga stabilitas negaranya. Strategi menjaga kedaulatan NKRI yang pertama, sistem pertahanan semesta atau Sisan Kamrata. Konsep ini menekankan bahwa pertahanan negara tidak hanya tugas TNI dan Polri, tetapi juga melibatkan seluruh masyarakat. Yang kedua itu penguatan perbatasan negara. Pemerintah membangun infrastruktur di wilayah pembatasan seperti pos lintas batas negara. Yang ketiga, penanggulangan radikalisme dan separatisme. Ancaman radikalisme menjadi salah satu tantangan utama untuk menjaga keutuhan NKRI. Pemerintah menjalankan berbagai program deradikalisasi dan sosialisasi kebangsaan untuk mencegah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, diplomasi pertahanan Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain dalam bidang pertahanan baik di tingkat ASEAN maupun dunia untuk memperkuat stabilitas keamanan regional. Sekian penjelasan dari saya. Dilanjutkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Nada Insani dengan NIM 2411213059 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan solusi dalam mewujudkan wawasan Nusantara.
Yang pertama yaitu ancaman disintegrasi nasional. Nah, ancaman ini memberikan potensi perpecahan dalam suatu negara yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Beberapa faktor yang dapat mengancam persatuan tersebut antara lain yang pertama, konflik SARA. Nah, konflik yang berbasis SARA ini seringkali muncul menjadi pemicu ketegangan sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa. Contohnya yaitu ketegangan antar umat beragama di beberapa daerah atau konflik antar suku yang berujung pada bentrokan sosial. Yang kedua, gerakan separatisme. Beberapa daerah di Indonesia memiliki pengalaman atau sejarah mengenai gerakan separatisme ini, seperti gerakan Aceh Merdeka dan juga organisasi Papua Merdeka. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ekonomi antara daerah yang maju dengan daerah tertinggal itu sangat terlihat, sehingga menyebabkan kecemburuan sosial yang dapat mendorong munculnya gerakan radikalisme dan juga separatisme. Contohnya, wilayah Indonesia bagian timur yang masih tertinggal dalam pembangunan dibandingkan dengan daerah Indonesia bagian barat. Yang keempat yaitu penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian. Di era yang serba digital saat ini, penyebaran informasi palsu atau hoaks di media sosial dapat memicu ketegangan di masyarakat. Adapun solusi untuk mengatasi ancaman disintegrasi nasional tersebut, yang pertama, meningkatkan toleransi dan dialog antar umat beragama. Yang kedua, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur agar tidak terjadinya cemburu sosial di masyarakat. Yang ketiga itu memperkuat pendidikan karakter dan juga nasionalisme melalui kurikulum-kurikulum di sekolah dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, meningkatkan pengawasan terhadap penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial dengan memperketat regulasi dan juga menegakkan hukum yang tegas bagi pelaku yang menyebarkan berita bohong. Tantangan yang kedua yaitu globalisasi dan pengaruh asing. Globalisasi membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia, baik itu dari aspek ekonomi, sosial, dan juga budaya. Namun ada tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama yaitu westernisasi dan hilangnya nilai budaya lokal. Arus budaya asing, terutama dari negara-negara barat, dapat menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan jati diri dan nilai-nilai budaya aslinya. Contohnya, perubahan gaya hidup yang lebih konsumtif, pergeseran nilai gotong royong menjadi lebih individualis, dan juga berkurangnya minat generasi muda terhadap seni dan budaya lokal. Yang kedua, intervensi asing dalam kebijakan nasional. Ketergantungan pada investasi asing dan juga lembaga keuangan internasional dapat mengurangi kemandirian bangsa dalam mengambil keputusan strategis. Contohnya, kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan investor asing dibandingkan dengan kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu masuknya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Globalisasi juga membuka peluang bagi masuknya ideologi-ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, meningkatnya propaganda ekstremisme di dunia maya yang dapat mempengaruhi pola pikir generasi muda. Solusi dari tantangan yang saya sebutkan tadi, yang pertama, menguatkan pendidikan karakter dan juga wawasan kebangsaan di sekolah agar generasi muda dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mempromosikan budaya lokal melalui media sosial, film, dan juga berbagai acara budaya agar tetap lestari di tengah gempuran budaya asing. Yang ketiga, mengembangkan industri kreatif berbasis budaya lokal untuk meningkatkan daya saing budaya Indonesia di tingkat global. Dan yang terakhir yaitu memperkuat regulasi terhadap masuknya ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Untuk menghadapi tantangan-tantangan yang telah disebutkan tadi, kita memerlukan strategi yang efektif agar wawasan Nusantara dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Strategi yang dapat dilakukan yang pertama, meningkatkan pendidikan dan wawasan kebangsaan. Pendidikan formal dan non-formal harus memasukkan materi tentang wawasan Nusantara, Pancasila, dan sejarah nasional, agar generasi muda memiliki pemahaman yang kuat tentang identitas bangsanya. Yang kedua, mengembangkan media yang menyuarakan nasionalisme. Media sosial dan platform digital dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat identitas nasional. Contohnya, memproduksi konten-konten edukatif tentang sejarah Indonesia, budaya lokal, dan kisah inspiratif tentang nasionalisme. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Pemerintah harus memastikan pembangunan ekonomi yang merata bagi seluruh wilayah yang ada di Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan dan munculnya konflik sosial. Yang keempat, memperkuat peran TNI dan Polri dalam menjaga keutuhan NKRI. TNI dan Polri memiliki peran yang strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yang kelima, yaitu meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa. Setiap warga negara harus memiliki kesadaran untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. Contohnya, menghindari penyebaran hoaks, aktif dalam kegiatan sosial, dan mempererat persaudaraan antar warga negara. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman dan ibu yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.